Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rusuna Kamalahin. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, NIM 22142011. Saya dari kelas A6 Fakultas Ilmu Keperawatan, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian UTS saya dengan mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu yang terhormat Enci Meini Meritaju STMO. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengenalan komputer. Yang pertama yaitu pengertian komputer, yang kedua perangkat keras komputer atau hardware, yang ketiga adalah perangkat lunak komputer atau software, dan yang keempat adalah brainware. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komputer. Pengertian komputer. Pertama, komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengelola data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Kedua, untuk menggunakan komputer diperlukan hardware, software, dan brainware. Ketiga, semua masukan yang diterima komputer disebut data, huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan sebagainya. Yang keempat, data tersebut diproses oleh CPU atau Control Processing Unit untuk kemudian diubah menjadi data benar agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Yang pertama yaitu hardware. Perangkat keras dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Secara fungsional, perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang diizinkan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pemproses. Contohnya, keyboard, mouse, barcode reader, floppy disk drive, CD-ROM drive, USB drive, digital, kamera, mikrofon. Kedua, perangkat pemproses terdiri dari CPU atau Control Processing Unit atau prosesor yang didukung oleh motherboard dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard tersebut. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan unit pengelola dari aritmatika atau perhitungan matematis, statistika, dan lain-lain, dan logika atau perhitungan perbandingan lebih besar, lebih kecil, and/or, dan lain-lain. CU atau Control Unit merupakan unit pengendalian atau suatu proses yang sedang dikerjakan. MU Memory Unit merupakan unit pendukung semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian ini. Clock Processor. Clock Processor adalah kecepatan prosesor atau disebut juga clock speed. Misalnya Intel Pentium 3 800 MHz, berarti prosesor per detak 800 juta kali dalam 1 detik. Semakin besar nilai clock speed, semakin cepat prosesor tersebut menyelesaikan pekerjaannya. C. Perangkat output digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media pemproses dalam bentuk dan format yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia. Contoh printer, monitor, plotter, proyektor, LCD, dan lain-lain. D. Penyimpan data atau storage media digunakan untuk menyimpan data hasil pengolahan. Secara umum, media penyimpan atau memori dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, Random Access Memory atau RAM adalah media penyimpan yang bersifat non-permanen. Data dan proses yang sedang dikerjakan akan disimpan ke dalam RAM selama komputer aktif atau hidup. Setelah komputer dimatikan, daya listrik dicabut, data dan proses akan terhapus. Terdapat macam-macam jenis RAM, diantaranya EDO RAM, SDRAM, DDR, SDRAM, dan RDRAM. 2. Read Only Memory atau ROM. ROM hanya digunakan untuk media yang dapat menyimpan data secara permanen dan tidak dapat diubah lagi. Contoh CMOS ada rangkaian motherboard di dalam CPU dan bertugas menyimpan instruksi input-output dasar yang dikenal sebagai BIOS. 2. Software atau perangkat lunak komputer
adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer. Contoh sistem operasi DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Windows, dan lain-lain. 2. Sistem aplikasi perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu, misalnya MS Office, Word Processor, CorelDRAW, Adobe, Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain. Ketiga, utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer, misalnya turn up, outlet, anti-cheat. Dan yang terakhir yaitu adalah brainware. Brainware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Yang itu yang pertama adalah sistem analis, penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi khususnya yang memanfaatkan komputer. Dan yang kedua adalah programmer, pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Dan yang ketiga, administrator, seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem atau jaringan komputer. Dan yang keempat adalah operator, pengguna biasa hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Itulah video dari saya, kiranya dalam video itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ruth Sabatama Lahir, pamit undur diri, terima kasih.